Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar. Kita memasuki kajian dosa besar ketiga, yaitu tentang sihir. Bapak Ibu sekalian, sihir termasuk dosa besar sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istanibu as-sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yawmaz zakhfi wa qatful muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 dosa yang membinasakan itu? Beliau menjawab, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam berpaling dari perang yang berkecamuk, yang ketujuh menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Nah, kita akan fokuskan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, pada dosa besar sihir. Secara bahasa, sihir artinya sesuatu yang samar atau tersembunyi sebabnya. Jadi nggak diketahui ya sebabnya bagaimana. Tiba-tiba kita melihat sebuah kejadian seperti ini, seperti itu. Adapun secara istilah, sihir adalah ikatan-ikatan tali dan mantra-mantra yang diucapkan ditulis oleh tukang sihir, ya, atau tukang sihir melakukan sesuatu yang ia gunakan sebagai sarana permintaan tolong kepada setan untuk menyakiti orang yang disihir, untuk mempengaruhi badannya atau hatinya atau akalnya dengan tanpa berhubungan langsung dengannya. Nah, ini adalah pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Jadi mantra-mantra atau ikatan tali, ya, yang diucapkan atau ditulis oleh tukang sihir, ya, digunakan untuk apa? Ya, untuk minta tolong kepada setan agar menyakiti orang yang disihir. Ya, caranya bagaimana? Ya, dengan mempengaruhi badannya yang asalnya sehat bisa menjadi sakit, atau hatinya yang asalnya gembira menjadi sedih, atau akalnya yang asalnya sehat menjadi terganggu akalnya. Dan itu dilakukan tukang sihir tanpa berhubungan langsung, ya, tanpa berhubungan langsung, tanpa ketemu langsung dengan orang yang disihir. Nah, ini. Kemudian berikutnya, adakah sihir itu? Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, menurut ahli sunnah wal jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat. Dan Allah maha menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Keyakinan yang demikian ini berbeda dengan keyakinan kelompok Mu'tazilah, ya. Hal ini ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat. Artinya memang ada pengaruhnya, ada efeknya, ya, ada cara-cara yang dilakukan. Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka tidak meyakini kalau sihir itu ada.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Lubaid bin Al-Aqsam Al-Yahudi, ya, hingga beliau jatuh sakit. Kemudian karenanya Allah menurunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang disebut dengan Al-Mu'awwidataini, ya kan, sebagai obat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada zaman Rasulullah itu juga sudah terjadi. Hal ini Bapak Ibu sekalian sangat jelas menunjukkan bahwa sihir memiliki hakikat dan pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Kemudian kita akan lanjutkan dengan macam-macam sihir. Sebenarnya sihir itu ada berapa jenis, ada berapa macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan sihir hakiki. Apa itu? Yaitu sihir yang ada kenyataannya, seperti sihir yang mempengaruhi badan sehingga badannya menjadi sakit atau membunuh, ya. Inilah yang sering di Indonesia ini disebut dengan tenung, santet, teluh dan semacamnya. Atau memisahkan dua orang yang saling mencintai, misalnya suami istri, ya, disihir kemudian terpisah. Atau mengumpulkan dua orang yang saling membenci, ya, ini disebut biasanya terkenal dengan aji pengasihan, pelet dan semacamnya. Nah, ini masuk dalam kategori sihir hakiki. Nah, sihir hakiki ini Bapak Ibu sekalian ada dua macam, ya. Yang pertama adalah sihir yang terjadi dengan niat tukang sihir, dan yang kedua sihir yang terjadi dengan alat, ya, semacam benda-benda yang telah diberi mantra atau rajah, ya. Jadi memang sihir hakiki ada dua macam ini, ya. Sihir yang terjadi dengan niat tukang sihir, jadi tukang sihirnya memang berniat untuk menyihir, gitu kan. Kemudian yang kedua, ya, terjadi dengan alat, jadi tidak melibatkan tukang sihir tapi cukup alatnya itu dibawa, ya, benda-bendanya diberi mantra atau rajah, ditaruh di suatu tempat tertentu. Nah, ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya sihir tahyili, yaitu apa? Yaitu tukang sihir menggunakan kekuatan daya khayalnya, ya. Dia menggambarkan khayalan-khayalan atau tiruan-tiruan atau bentuk-bentuk, lalu ia tampilkan kepada indera orang-orang yang melihat, sehingga orang-orang yang melihat, ya, seolah-olah melihatnya ada pada kenyataan, padahal itu tidak ada. Nah, demikian ini yang disebut dengan hipnotis atau semacamnya. Seperti tukang sihir memperlihatkan taman-taman, sungai-sungai, istana, padahal semuanya itu nggak ada. Itu hanya khayalan pada pandangan mata. Atau seperti tukang sihir yang menikam dirinya dengan pedang, ya, bawa pedang kemudian tangannya dipotong-potong nggak apa-apa. Atau memakan api, atau berjalan di atas api, namun hal itu tidak berbekas padanya. Nggak apa-apa dia melakukan itu semua. Nah, ini hakikatnya adalah khayalan, hanya khayalan Bapak Ibu sekalian. Atau seseorang datang dengan membawa kertas, ya, kemudian disihir sehingga orang-orang melihat bahwa kertas itu sebagai uang, ya kan? Atau ada yang bawa besi tapi bisa berubah menjadi emas, ya kan? Atau membawa belalang, ya, disihir jadi kambing. Nah, dan setelah orang-orang itu pergi, ya, barang-barang itu kembali seperti semula. Ini semua merupakan sihir yang disebut dengan tahyili, hayalan, ya. Jadi kekuatan tukang sihir, ya, untuk membuat khayalan di hadapan manusia sehingga manusia melihatnya seolah-olah itu adalah nyata. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah sihir majazi, yaitu sihir kejadian yang samar sebabnya karena dilakukan dengan kecepatan gerakan tangan, atau muslihat ilmiah, atau kedustaan, atau penemuan-penemuan yang diketahui oleh tukang sihir itu sebelum orang-orang lain tahu. Nah, ini yang disebut dengan sulap atau semacamnya. Nah, demikian pula dengan namimah,
bayan atau penjelasan dan semacamnya, ini termasuk sihir majazi. Yaitu apa? Disebut sihir karena pengaruhnya seperti sihir, tetapi hukumnya bukan sihir di dalam syariat. Jadi kalau tidak menggunakan bantuan jin, bantuan setan, tapi karena kecepatan tangan, nah itu hukumnya adalah sihir majazi. Sebenarnya bukan sihir, tapi seakan-akan itu sihir, sehingga hukumnya ya tidak seperti hukum sihir dalam syariat, ya, tidak dalam pembahasan hukum sihir dalam syariat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa hukum dari orang yang melakukan sihir? Ya? Kita bisa membuka di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 102. Ya, Al-Baqarah ayat 102. Bapak Ibu sekalian bisa membuka dan membacanya di situ, ya. Allah berfirman, ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sikhra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Nah, kita akan fokuskan pada firman Allah yang berbunyi wa ma kafara Sulaimanu, ya. Dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, ya. Tetapi para setanlah yang kafir itu, ya. Yu'allimuna an-nasa as-sikhra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ini Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu nggak kafir, tapi yang kafir adalah para setan itu, ya. Para setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Ad-Dhahabi rahimahullah berdalil dengan ayat ini untuk menegaskan bahwa orang yang mempraktekkan ilmu sihir, ya, maka dia dihukumi kafir. Karena apa? Tidaklah para setan mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah, ya. Tujuannya agar apa? Ya, agar manusia yang mempelajari sihir itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, terjerumus di dalam dosa yang paling besar. Bapak Ibu sekalian, sihir dikategorikan kesyirikan, ya, karena beberapa hal. Yang pertama, ya, orang yang mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang meminta bantuan kepada para setan dari kalangan jin untuk melancarkan aksinya. Nah, ini. Jadi sihir itu ya termasuk kesyirikan. Karena apa? Karena dalam prakteknya itu melibatkan atau meminta bantuan kepada setan. Dan betapa banyak orang yang terikat kontrak perjanjian dengan para setan tersebut akhirnya menyandarkan hati kepada setan itu, mencintai setan, ya kan, mendekatkan diri pada setan, atau bahkan rela memenuhi keinginan-keinginan setan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Ya, dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah dalam pengakuannya tersebut. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib, ya, melainkan hanya Allah semata. Nah, untuk hukum orang yang melakukan sihir, Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua, ya. Yang pertama itu kafir, ya. Yaitu siapa? Tukang sihir yang mempraktekkan sihir dengan minta bantuan kepada setan tadi, ya. Kemudian yang kedua tidak kafir, ya. Yaitu apa? Orang yang mempraktekkan sihir tapi tidak
minta bantuan setan, tetapi dengan obat-obatan, misalnya berupa tanaman ataupun zat kimia. Maka sihir yang semacam ini tidak dikategorikan sebagai kekafiran. Misalnya ada zat kimia ketika diusapkan ke badan, ya, kemudian dibakar api, itu tidak apa-apa misalnya. Nah, ini kalau sihirnya seperti itu, ya, dia menipu manusia dengan cara itu, maka tidak termasuk di dalam hukumnya tidak kafir, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam orang yang melakukan sihir dengan bantuan setan itu pelakunya berhak dijatuhi hukuman mati oleh penguasa jika memang terbukti kesalahannya. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar bahwa ia mendengar dari Bajalah, ya, berkata, Amr bin Aus dan Abu Sya'sa, ya, berkata, kuntu katiban, ya, lihaz ibni Muawiyah amil Akhnaf bin Qais idja'ana kitabu Umar qabla mautihi bisanatin uqtulu kulla sahirin. Aku adalah penulis atau sekretaris dari Jas bin Muawiyah, paman Al-Ahnaf bin Qais. Ketika datang kepada kami surat Umar bin Khattab setahun sebelum wafatnya yang isinya bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian pertanyaannya sekarang Bapak Ibu sekalian, bolehkah mengobati sihir dengan sihir? Dalam Islam dilarang mengobati sihir dengan sihir atau dengan mendatangi dukun, ya. Karena apa? Karena dukun hanyalah mengusir setan sihir dengan setan sihir yang lain. Maka ibaratnya mengusir maling dengan meminta bantuan perampok atau penjara. Maka nggak boleh, ya, mengobati sihir dengan sihir. Nah, terus bagaimana cara mengobati atau penyembuhan dari sihir? Ya, yang pertama adalah dengan menggunakan sihir pula, dan ini termasuk perbuatan setan yang dilarang tadi, ya. Yang kedua dengan cara menggunakan ruqyah, ya, ayat-ayat ta'awud atau perlindungan, menggunakan obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Nah, cara yang kedua ini dibolehkan hukumnya, ya. Kemudian ruqyah, ya, itu dibolehkan. Ya, syaratnya apa? Ya, yaitu dengan menggunakan firman Allah Azza wa Jalla, ya. Yang kedua, ruqyah harus diucapkan dalam bahasa Arab, ya, diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami maknanya, tidak bim salah bim bra kadabra misalnya, atau abra kadabra, bukan, ya. Yang ketiga harus diyakini bahwa bukanlah zat ruqyah itu sendiri yang memberikan pengaruh, tetapi yang memberikan pengaruh itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ruqyah hanyalah merupakan salah satu sebab. Nah, itu kita harus yakin bahwa yang memberikan pengaruh kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan ruqyahnya itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian pembahasan tentang dosa besar sihir. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita ketahui, ya, bahwa sihir itu hukumnya haram dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.